Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada video ini kita akan membahas perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ada 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ialah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5. Pertama, lubang mulut, hidung, telinga, dubur, dan kubul. Pertama, memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Maksudnya adalah dengan niat menelan. Jadi kalau kita masukkan sesuatu baik berupa makanan atau cairan atau benda-benda lainnya dengan niat menelan, maka batallah puasa. Lubang yang kedua adalah lubang hidung. Kapan membatalkan puasa? Apabila kita masukkan sesuatu ke lubang hidung melebihi batas pedih di hidung, kira-kira sampai bagian ini. Adapun bagian bawahnya, bagian-bagian luar saja, bagian bawah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada teman-teman yang ada kotoran di hidungnya, maka boleh dibersihkan asalkan masih pada bagian yang bawah. Kemudian yang ketiga adalah lubang telinga. Apa batasnya? Yaitu batas masuk jari kelingking. Jadi kalau ada kotoran cukup dibersihkan pakai jari kelingking maksimal. Upayakan menghindari memakai alat karena dikhawatirkan akan masuk terlalu dalam. Yang keempat yaitu dubur, yaitu saluran buang air besar, dan kubul, saluran buang air kecil, yang apabila kita masukkan benda ke dalamnya maka dapat membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang dapat membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5. Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Jadi misalnya kita sengaja mengambil benda yang baunya busuk, kemudian kita muntah. Bila itu kita sengaja maka batal puasa. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak batal puasa. Misalnya kita pergi safar, kemudian mual dan muntah, maka ketika itu tidak batal puasa. Ketika masih sanggup untuk melanjutkan puasa, maka cukup dengan berkumur-kumur saja, buang kumur-kumurnya, kemudian lanjutkan puasa. Yang ketiga, yang dapat membatalkan puasa ialah hilang akal. Hilang akal ini terbagi 3. Yang pertama adalah gila. Ada yang gila total, maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi yang gila sebahagian tergantung kondisinya. Bila dia waras ketika sahur, kemudian sampai berbuka dia waras, maka sah puasanya. Tetapi ketika dia misalnya waras sahur, kemudian tengah hari kembali gila, maka ketika itu puasanya tidak sah. Yang kedua, yang masuk dalam hilang akal adalah pingsan. Nah, bagaimana pula dengan pingsan ini? Bila pingsannya itu mulai dari sahur sampai berbuka, maka dia tidak sah puasanya, maka diganti. Tetapi apabila dia pingsan misalnya mulai dari sahur, kemudian dia sadar di tengah hari, kemudian kembali pingsan lagi, kemudian baru sadar lagi ketika berbuka, maka itu puasanya dihukum sah. Walaupun dia hanya menemui siang sedikit saja, maka itu dihukum sah. Yang ketiga, masuk pula dalam hilang akal ialah tidur. Dan tidur ini dia tidak membatalkan puasa. Jadi yang mutlak membatalkan puasa ialah gila atau hilang akal total dan hilang akal sebahagian di tengah hari bulan puasa. Kemudian yang keempat, 5 dan 6 mudah menghafalnya. Yang keempat adalah haid, yang kelima nifas,
dan yang keenam adalah melahirkan. Yang ketujuh, yang dapat membatalkan puasa kita ialah keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa melakukan hubungan suami istri. Jadi keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa melakukan hubungan suami istri. Yang kedelapan ialah melakukan hubungan suami istri walaupun tanpa keluar mani. Dan yang terakhir, yang kesembilan ialah yang dapat membatalkan puasa kita ialah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itulah teman-teman pembahasan singkat dari 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.